Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hithala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Tsumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Burhan ya kemarin. Halaman berapa? 1. Sekarang tinggal sarahnya. Wa amma burhanu wujudi ta'ala fahudusul alam. Adapun burhan atau argumentasi tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah, dibuktikan dengan hudusul alam,
barunya alam semesta ila akhiril matan. Dijelaskan oleh musannif, oleh pensyarah Syekh Imam Ad-Dasuki, la khaufa annal alama minas samawati wal ardina wa ma fihima wa ma bainahuma ajramun mulazimatun lil a'radin tagumu biha min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Maka sudah sangat jelas, sudah nyata bagi orang yang berpikir sehat, nyata jelas bahwa alam semesta, yaitu langit, bumi, apa yang ada di antara, apa yang ada di dalam keduanya, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya merupakan jirim yang selalu menempati ruang secukup dirinya, yang bersifat baru padanya dan mempunyai sifat seperti gerak, diam, dan yang lain-lainnya. Ini nyata bahwa seluruh alam semesta ini semuanya baru. Ini yang sering kita ceritakan dalam kitab Hikam itu apa? Bahwa seluruh alam ini tidak bisa mengingkari nikmatul ijad. Nikmatul ijad, nikmat diciptakan oleh Allah. Seluruhnya baru, seluruhnya bersifat sama. Kalau tidak bersifat gerak, maka akan bersifat diam. Maka itu satu keadaan yang merupakan seluruhnya itu satu jenis, tidak berbeda jenis. Maka keadaan ini menunjukkan bahwa seluruhnya itu diciptakan. Jadi kalau ada yang ngomong, oh, saya nggak ngerti, masa sih alam ini baru, berarti pikirannya kurang sehat, pikirannya kurang baik. Kenapa? Karena apa yang sudah nyata masih juga diragukannya. Kalau dia masih ragu, masih butuh penjelasan, mari nanti kita jelaskan, biar akalnya lurus, biar akalnya normal cara berpikirnya. Fal naktasir. Adapun diringkas. Kenapa musonef meringkas, padahal alam langit dan seluruh yang ada di dalamnya langit, bumi, seluruh yang ada di dalam bumi, dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi, itu kan sifatnya mestinya banyak. Kenapa kok yang diambil cuma sifatnya gerak dan diam? Kenapa kok diringkas menjadi gerak dan diam? Kenapa nggak dibahas semua sifat-sifat alam yang lainnya? Wal naktasir alal harokati wasukuni fa inna ma'rifata luzumil ajrami lahuma daruriyatun likulli aqilin. Diringkas oleh musonef dengan menyebutkan dua macam sifat saja, yaitu sifat gerak dan sifat diam,
Itu karena kedua sifat ini diketahui ada pada setiap jirim, ada pada setiap benda. Tidak ada satupun benda di dalam alam ini yang tidak mempunyai salah satu dari kedua sifat itu. Adapun sifat-sifat yang lain itu tidak dimiliki oleh semua benda. Kayak apa? Warna. Tidak semua benda punya warna. Bentuk. Tidak semua benda punya bentuk. Hidup umpamanya, tidak semua benda hidup. Sifatnya keras, tidak semua benda keras. Oh, sifatnya cair, nggak semua benda cair. Jadi semua sifat-sifat yang lain itu tidak dimiliki oleh keseluruhan alam, tapi keseluruhan alam memiliki dua sifat yang sama ini, gerak atau diam. Dan ini diketahui oleh seluruh akal, walaupun akalnya anak kecil. Artinya ini pengetahuan yang dzaruri, yang gak usah difikir, yang dengan mudah bisa diketahui. Mana buktinya? Kelihatan. Kalau nggak ngelihat, colok. Sudah kelihatan, kok pakai tanya lagi. Apa buktinya kalau gelas ini kalau nggak gerak diam? Kan repot nanyanya. Kok apa buktinya? Sudah kelihatan, masih sifatnya cuman kalau nggak gerak diam. Kok ditanya apa buktinya? Lah ini mau minta bukti apa lagi? Astagfirullah. Ini kan sudah jelas, artinya semua akal bisa menemukan hal itu. Ini yang latif. Contohnya apa latif? Ya sama. Angin juga gerak, kalau enggak diam. Ya enggak, kadang ente pakai kipas angin kenapa? Ente pakai kipas angin kenapa? Lah itu anginnya diem, ini angin nggak gerak, nggak ada angin kayaknya. Angin diem, itu bukan nggak ada angin, anginnya diem, udaranya diem terus. Nah, mau kasih kipas angin biar gerak, nah ini baru adem. Jadi seluruh benda, mau yang latif, mau yang kasif, mau yang kasar, mau yang halus, semua sifatnya sama. Kalau nggak gerak diam. Hingga ruh. Ruh sifatnya apa? Gerak diam. Buktinya apa? Bisa dimasukkan ke tubuh kamu dan bisa dicabut dari tubuh kamu. Kalau nggak gerak diam, nggak bisa ditaruh, nggak bisa dicabut. Ini buktinya kan ada malaikat yang tugasnya apa? Berarti kan menggerakkan dari tubuh kamu, digerakkan, dipindahkan ke tempat itu semua. Jadi nggak ada sifat yang menyeluruh dimiliki oleh seluruh benda kecuali gerak dan diam. Kalau jati dirinya, nafsiyahnya benda, sifat pokoknya itu bertempat. Itu sifat pokok satu yang semuanya sama. Sifat pokoknya jirim sebenarnya nggak cuma itu doang, banyak. Ada bertempat, ada terkena zaman, terkena arah, terkena ghorot, itu nafsiyah semua. Iftikor, itu nafsiyahnya semua. Lah, yang bisa dibuktikan sifat yang kelihatan mata, ini ngomong sifat gerak diam kelihatan mata, ini juga mempermudah. Aslinya gerak diam itu nggak kelihatan mata,
Karena gerak diam itu bukan sifat wujudi, tapi sifat iktibari, hingga bukan yang bisa dilihat pakai mata, hanya bisa digambarkan. Gerak itu apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Diam tetap di suatu tempat dalam beberapa waktu. Ini kan ta'rif. Jadi kalau itu kelihatan geraknya, bukan kelihatan sebenarnya gitu loh. Tapi karena yang demikian itu lebih mudah untuk dipahami, yaitu kita pakai kelihatan gerak dan diamnya. Semua akal bisa memahami itu. Lah, kalau kamu sudah paham semua akal itu bahwa benda itu pasti gerak dan diam, kamu sudah paham ini, fanagulu, maka akan kami katakan, la syakka fi wujubil hudusi likulli wahidin minal harakati wassukuni. Maka pasti bersifat baru bagi siapa saja yang punya sifat gerak atau diam. Pasti baru. Kenapa? Karena sifat gerak dan diam itu sifat yang mengalami perubahan. Ini gelas sifatnya apa? Ini gelas sekarang sifatnya apa? Diam. Tadinya di sini enggak. Berarti dia kemari bergerak. Lah, geraknya masih ada enggak? Enggak ada. Sekarang tinggal apanya? Dia. Berarti geraknya mengalami perubahan, yang tadinya ada menjadi tiada. Diam tadinya enggak ada, sekarang ada. Berarti diamnya baru. Maka semua yang punya sifat gerak diam pasti barang baru. Karena sifatnya mengalami tiada dan mengalami perubahan menjadi ada. Nggak percaya lagi, saya gerakkan. Diamnya ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Kan tadi nggak ada gerak. Berarti geraknya apa ini? Baru. Diamkan lagi, diamnya baru. Berarti gelas ini baru. Karena sifatnya baru. Kalau kamu, ini gelasnya dari dulu sudah ada, ya udah gelasnya. Karena kamu ngelihat gelasnya nggak pernah berubah, tapi gerak diamnya berubah. Nah, dari gerak diam itulah kita memastikan gelasnya juga ikut baru. Karena sifatnya baru. Ya, walaupun kayak matahari lah. Sejak kamu lahir sudah ada. Oh, ini matahari baru. Kok baru? Oh, sifatnya baru apa? Bergerak. Nah ya, kalau dia itu punya sifat gerak, berarti sewaktu-waktu juga boleh diam. Semua apapun yang punya sifat gerak, sewaktu-waktu boleh diam. Dan semua yang punya sifat diam, sewaktu-waktu boleh gerak. Berarti kalau kamu sekarang belum melihat kebaruannya, maka dia siap menjadi sesuatu yang berubah. Kalau sudah punya persiapan untuk berubah, berarti statusnya baru. Gitu loh. Walaupun kamu belum pernah lihat diamnya matahari, tapi matahari itu boleh saja diam. Kenapa? Karena dia punya sifat gerak. Setiap yang punya sifat gerak boleh diam. Buktinya mana? Tangan saya gerak, boleh
Semua yang punya sifat gerak itu boleh juga diam. Kalau kamu ngomong, oh matahari nggak boleh diem, yang ngelarang siapa? Emang ada perboden di situ? Oh, kalau dipastikan nggak boleh diem matahari, kok nggak boleh diem? Nah kalau gunung nggak boleh gerak, nggak boleh gerak. Gimana sih? Semua yang punya sifat gerak dan diam pasti baru. Makanya kita jauhkan sifat ini dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nggak ngaji ini, kamu jadi Wahabi, tahu nggak? Ya? Kamu kalau nonton TV, nonton internet, sosial media itu isinya ajaran Wahabi, apa katanya? Allah memberikan wahyu, berita bahwa Allah kalau sepertiga malam turun. Maka kata mereka, siapa yang tidak iman Allah itu turun, kafir. Nah, kalau turun itu berarti gerak apa diam? Gerak, berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang namanya apa? Turun. Lah, yang begitu berarti punya sifat baru. Kita Ahlussunnah mengatakan siapa yang mengimani Allah itu gerak atau diam, kafir. Gitu. Kenapa? Mengingkari ayat laisa kamitslihi syai'un. Lam walam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu. Jadi kalau kamu nggak ngerti ini, nggak ngaji ini, waduh, kamu hanya kelihatannya doang kenal sifat-sifat Allah, kelihatannya doang pegangnya Quran dan hadis, tapi yang kamu pahami jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya naik mobil, depan saya ada truk, truknya ada tulisannya. Truk kan biasa tulisannya macam-macam. Tulisannya apa? Banyak orang belajar agama tapi lupa belajar jadi manusia hingga dia merasa jadi Tuhan. Itu nyata. Kalau kamu nggak kenal diri kamu makhluk, pasti kamu merasa mampu mengerjakan sesuatu. Kalau kamu sadar diri kamu makhluk, kamu akan tahu ada nikmatul imdad, dan kamu nggak akan pernah merasa bisa tanpa ditolong oleh Allah. Kamu akan jadi Fir'aun kedua, walaupun nggak terang, walaupun nggak punya kerajaan. Jadi bahaya kalau kamu nggak kenal diri kamu sebagai makhluk, nggak kenal sifat-sifatnya makhluk, kamu akan nyangka kamu punya sifat Tuhan. Makanya bawa tuh kalau cerita, hati-hati, jangan jadikan, kamu jangan jadi Tuhan di depan anak istri kamu. Kamu jangan mengajarkan kepada anak istri kamu bahwa Tuhannya adalah kamu. Nah kok bisa? Ketika kamu pulang ke rumah anak bini kamu, nah nih duit, nih istri, nih duit, itu kamu sama aja menganggap diri kamu jadikan Tuhan di hadapan mereka. Nanti kalau kamu mati, mereka akan nangis gerung-gerung, bapak mati, yang ngasih makan saya siapa lagi sekarang? Berarti kamu nyetak diri kamu sebagai Tuhan di depan anak bini kamu. Mesti sudah awal ngomong, ini alhamdulillah rezeki dari Allah. Besok rezeki dari Allah. Dari bapak mana? Gak ada. Bapak gak punya apa-apa.
Maka tercetak di pikirannya, bapak nggak bisa ngasih saya, yang ngasih Allah. Ketika mati, ya biarin aja, masih ada Allah ini, gitu. Jadi hati-hati kalau kamu nggak mengajarkan kepada anak bini kamu bahwa saya ini bukan Tuhan, kamu akan sama aja mencetak, mengajarkan kamu perkenalkan diri kamu sebagai Tuhan, sebagai pemberi, pelindung, pengayom, penjaga, bukan. Ya, jadi kenali diri kita dengan dua sifat utama. Sifat zat, sifat jirim bertempat, dan sifat yang ada pada jirim a'rad kita, gerak atau diam. La syakka fi wujubi huduthi, maka tidak diragukan lagi, nyata wajib baru atas tiap-tiap yang padanya ada sifat gerak dan diam. Kenapa? Idlau kana wahidun minhuma qadiman lama qabila ayan adima abadan aslan. Di annama sabata qidamuhu istahala adamuhu. Kok bisa tiap-tiap yang punya gerak dan diam itu baru, kok bisa? Sebab andaikan salah satunya qadim, kalau enggak baru namanya apa? Qadim. Adanya cuman dua, baru atau berawal atau gimana sih? Berawal atau tidak berawal. Kok berawal berakhir, selesai dong. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, selesai dong. Kau kira lagu. Kalau enggak berawal, kalau perkara cuman adanya dua, bahasa Arabnya kudus atau qidam. Bahasa Indonesianya berawal atau tidak berawal. Gitu loh. Setiap yang punya gerak diam pasti berawal, pasti baru wujudnya. Kenapa? Kalau enggak berawal ya berarti qadim. Maka apabila dia qadim, apabila dia tidak berawal, niscaya sama sekali dia tidak akan mengalami perubahan menjadi tiada. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan dia itu qidam, maka pasti dia mustahil mengalami ketiadaan. Sesuatu yang disifati dengan sifat qidam pasti mustahil tiada. Kalau alam ini qidam, matahari qidam, bulan qidam umpamanya, berarti geraknya itu nggak akan mungkin berubah menjadi yang lain, gitu loh. Kalau sesuatu yang disifati diam itu disifati qidam, disebut qidam, berarti diam ini nggak mungkin mau hilang. Diam ini nggak mungkin mau tiada, karena yang namanya qidam, yang sesuatu yang sifatnya qidam pasti tidak menerima tiada. Gitu. Contoh, Allah itu qidam, maka Allah tidak menerima tiada. Nah, kalau sesuatu yang menerima tiada namanya apa? Baru. Maka gerak dan diamnya sesuatu itu mengalami tiada. Mana buktinya? Ini sekarang diam, diamnya kemana? Hilang. Berarti diam itu mengalami tiada. Kalau sesuatu yang mengalami tiada itu pasti baru, nggak mungkin disifati
kidam. Maka matahari nggak mungkin kidam, bulan nggak mungkin kidam, bumi dan seluruh alam semesta nggak mungkin kidam. Kenapa? Karena semuanya punya sifat yang sama, gerak atau diam. Ini dalil yang nyata. Ya Allah, kok sampai kamu nggak bisa nemu ini, us kebangetan sudah. Makanya kalau ada orang kok sampai nggak nemu keberadaannya Allah, maka kata Allah, lah wong sudah saya bikin dalil gede banget, itu ciplos kamu kemana? Hah? Mata kamu kemana? Akal kamu kemana? Allah jadikan dalil yang begitu gede, nggak cuman upil, nggak, langit segitu gedenya, nggak pakai tiang lagi. Hah? Matahari segitu gedenya, bumi yang kamu injak segitu gedenya, Allah bikin jadi dalil alamat keberadaannya Allah, masih aja kamu nggak menemukan. Ini orang-orang yang memang oleh Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini udah hatam lah, udah ini. Biarpun Nabi nggak bisa ngajak ngomong dia ini ya begini-begini ini. Jangankan kiai, ustadz, Nabi nggak sanggup. Kenapa? Dasarnya mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah. Kayak siapa? Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Korun, Haman. Ini dasarnya Allah jauhkan dari rahmat, hingga mau diajak ngomong siapa aja ya nggak akan nyambung. Jadi kita yang punya akal sehat bisa melihat setiap yang punya sifat gerak dan diam itu pasti baru. Kenapa? Karena dua sifat itu bisa saling berganti. Setiap yang punya sifat gerak bisa punya sifat diam. Setiap yang punya sifat diam maka dia bisa berganti menjadi gerak. Berarti kedua sifat ini menunjukkan baru. Apa? Mengalami perubahan dari tiada menjadi ada. Kan baru itu hakikatnya minal adam ilal wujud, dari tidak ada jadi ada. Setiap yang demikian maka pasti baru. Nah, sifat gerak ini mengalami perubahan, mengalami pergantian. Ketika dia berganti maka dia baru. Wala syakka wala khafa'a anna kulla wahidin minas sukuni wal harakati qabilun lil adam. Tidak diragukan lagi, tidak samar lagi, maknanya jelas bahwa masing-masing dari benda yang punya sifat bergerak dan punya sifat diam pasti bisa tiada. Semua benda yang sifatnya gerak dan diam maka sifatnya itu bisa mengalami pergantian, sebab telah disaksikan ketiadaannya masing-masing dari keduanya dengan wujud lawannya dari berbagai jirim. Berbagai jirim yang kamu lihat, kamu di dunia ini lihat jirim cuma satu apa banyak? Hah? Tiap kamu lihat jirim apa saja pasti punya sifat itu, dan sifat itu saling bergantian. Yang tadinya diam di sana berubah jadi gerak, yang tadinya gerak berubah jadi diam. Itu kamu saksikan semua benda, dia saling berganti antara gerak dan diamnya. Tandanya gerak diam itu bisa tiada. Gerak diam itu bisa mengalami adam. Maka sesuatu yang mengalami adam itu pasti perkara yang baru.
li'annahu qad syuhida adamu kulli wahidin minhuma biwujudi dziddihi fi katsirin minal ajram falazima istiwa al ajram fi dzalika, maka nyata bahwa kesamaan pada jirim ada di antara kedua sifat itu. Wa idza tsabata hudutsuhuma, maka apabila telah dibuktikan, telah nyata bagi kita kedua sifat itu baru mengalami perubahan dari tiada menjadi ada, fastiha li wujudihima fil azal qat'an, maka enggak mungkin keduanya itu wujud pada azali. Nggak mungkin keduanya itu qadim. Keduanya itu pasti kemunculannya, keduanya itu pasti baru muncul. Nggak mungkin keduanya qadim, nggak mungkin keduanya muncul pada azali. Listihalatil infikakiha anil harokati wasukun, karena mustahil terlepasnya sebuah benda dari keduanya. Kalau ada sebuah benda nggak bisa melepaskan diri dari gerak dan diam, berarti benda itu nggak mungkin azal. Benda itu nggak mungkin qadim, nggak mungkin. Benda itu pasti baru. Kalau benda itu pasti baru, maka dia pasti diciptakan. Kalau sudah diciptakan, berarti pasti ada penciptanya. Maka baru itulah yang jadi dalil adanya pencipta. Gerak dan diam itulah yang jadi dalil kita diciptakan. Kalau kamu mungkin nggak punya sifat gerak dan diam, mungkin kamu nggak punya alamat mana yang menunjukkan saya ini baru gitu. Tapi kamu diberikan oleh Allah alamat yang nyata. Apa itu? Gerak, diam. Enteng kecil dalilnya sebenarnya, cuman nggak pernah diperhatiin. Kalau gerak diamnya fulus, kamu perhatiin. Ada fulus terbang, wah cepat kamu geraknya. Wah ini gerak diam fulus. Tapi kalau diri kamu gerak, diri kamu diam, matahari gerak, matahari diam, nggak pernah diperhatiin. Nah kalau katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini kan perubahan. Laili wan nahar. Tadinya nggak ada lail, adanya nahar. Kemudian naharnya hilang, muncul lail. Lailnya hilang, muncul nahar. Berarti lail dan nahar mengalami perubahan, mengalami tiada. Berarti pasti baru. Begitu. Itu alamat bagi orang yang mau berpikir, yang akalnya sehat. Wabil jumlah fahudusu ahadin mutalazimaini yastalzimu hudusul akhari dzaruratan. Maka kesimpulannya, kebaruan salah satu dari dua hal yang saling melazimi secara pasti menetapkan kebaruan yang lainnya. Gitu loh. Kalau gerak dan diamnya sudah bisa kita buktikan dia itu baru nggak? Nyata nggak? Jelas. Gerak diam pasti baru. Kenapa? Karena gerak diam mengalami perubahan. Karena gerak diam mengalami ketiadaan. Jelas, ini harus jelas. Maka pasti yang punya gerak dan yang punya diam juga baru.
Emangnya nggak bisa, Beb? Barangnya nggak baru, kodim, tapi sifatnya baru. Ya berarti nggak lazim kalau begitu. Lazim itu artinya sesuatu yang tidak saling mendahului. Keberadaannya itu nggak bisa saling duluan, nggak bisa. Keberadaannya bersamaan. Benda, coba, gelas dengan bundernya duluan mana? Gelas dengan bundernya duluan mana? Ya enggak dulu namanya apa? Lazim itu. Gelas dengan bertempatnya duluan mana? Ya enggak duluan. Gelas dengan diamnya duluan mana? Ya enggak duluan, namanya apa? Lazim. Kalau gelas dengan tatakannya duluan mana? Ya terserah. Lu mau beli gelasnya dulu boleh, mau beli tatakannya dulu boleh. Tapi kalau gelas dengan sifat-sifatnya, tatakan dengan sifat-sifatnya itu enggak saling duluan. Kenapa? Karena keduanya lazim. Nah, sesuatu yang lazim itu akan punya hukum yang sama. Kalau sifatnya baru, berarti bendanya juga baru, namanya lazim. Kalau bendanya baru, sifatnya juga baru. Ini perkara yang lazim, yang nyata pada diri kita. Lah, karena kamu ukurannya hanya pakai mata. Kalau saya tanya begini, ini gelas sekarang sifatnya diam. Kemudian gelas itu saya pindahkan sekarang jadi gerak. Yang berubah, yang berganti sifatnya saja, tadinya diam berubah jadi gerak, kemudian sekarang diam lagi, tapi gelasnya nggak ganti. Gelasnya ya masih gelas yang tadi, Beb. Cuman pindah saja tempatnya. Gelasnya masih gelas yang lama atau gelas yang baru? Kalau pakai mata lama. Ntar gua minum dulu nih. Hah? Ya. Kalau ukuran mata ya masih itu aja, nggak mengalami perubahan. Istri kamu dari dulu ya itu aja, nggak ganti-ganti, nggak. Dari mulai baru kawin sampai punya anak 17 itu aja ya, nggak ganti-ganti, nggak. Ya, yang ganti apa? Sifatnya. Istri saya mah kadang sakit, kadang sehat, kadang ketawa, kadang nangis, kadang keluar, kadang masuk, tapi istrinya ya masih itu aja, nggak ganti-ganti, Beb. Nah, ilmu tauhid ini mau mengajarkan kita nggak pakai mata, menghukumi sesuatu jangan pakai mata. Kenapa? Kalau menghukumi pakai mata nanti orang buta protes. Kata orang buta, enakan elu, gua nggak bisa mutusin sesuatu. Nah, kalau pakainya akal gimana? Kalau pakainya akal nggak lihat bendanya. Yang akal lihat itu sifatnya. Kenapa? Karena sifat ini jadi alamat. Kalau sifatnya berganti, maka bendanya
berganti. Kenapa? Lazim tadi. Lazim itu nggak bisa hilang satu, nggak bisa. Kalau mau hilang, hilang dua-duanya. Kalau mau wujud, wujud dua-duanya. Contoh, coba sekarang kalau kamu nggak percaya sama ini lazim dengan gerak diamnya, coba tolong pisahkan bundernya. Gelasnya biar tetap ada, tapi tolong ambil bundernya saja. Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ya kenapa nggak mungkin? Nggak lazim. Saya tanya begini, bunder itu gelas apa bukan? Bukan. Buktinya apa? Ada gelas yang tidak bunder. Berarti bunder bukan gelas. Bunder disebut sifatnya gelas. Bunder dan gelas dua perkara. Sama dengan diam dan gelas. Berapa? Dua perkara. Karena diam itu bukan gelas. Ada diam yang lain yang bukan gelas. Sekarang pertanyaannya, kalau bunder ini bukan gelas, coba tolong pisahkan bundernya dari gelas. Bisa nggak? Percaya. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau kita hilangkan bundernya, maka gelasnya ikut hilang, gitu loh. Ya, kenapa? Karena bunder dan gelas nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Namanya apa? Lazim. Ketika gelas ini sudah punya sifat bunder, maka keduanya nggak bisa lagi dipisahkan. Sama kayak diem. Gelas yang sudah punya sifat diem nggak bisa dipisahkan, diemnya dari gelas nggak bisa. Kalau saya angkat gelas ini kemudian gerak, maka akal mutusin ketika sifatnya diem hilang, gelas yang diem juga hilang, gitu. Kalau pakai mata nggak hilang, Beb, masih ada gelasnya. Pakai mata. Kalau pakai akal, gelasnya ikut hilang. Ketika diamnya hilang, gelasnya pasti hilang. Kenapa? Karena diem itu lazim dengan gelasnya. Ketika diemnya hilang, maka yang melaziminya juga akan ikut hilang. Lah, gelas yang baru ini dengan sifat yang baru apa? Gerak. Karena geraknya ini baru muncul, berarti gelasnya juga baru muncul. Oh enggak, itu bukan gelas yang baru, Beb, gelas yang pakai mata. Maka selalu berantem kamu antara mata kamu dengan akal kamu. Maka kalau kamu belajar ilmu akal, matanya istirahat dulu. Artinya istirahat, jangan ikut komentar memberikan hukum, gitu loh. Yang mau bicara hukum akalnya, yang memutusin hukum akalnya. Mata cukup pelotot saja, gitu loh. Nggak usah komentar apa-apa. Kalau mata komentar nanti rusak, nggak akan selesai untuk mutusin hukum, nggak akan. Makanya karena yang mau kita pakai hukum akal, yang harus mutusin siapa? Akal. Nyambung nggak ente? Baru berarti. Nyambungnya baru maksudnya. Ya. Kesimpulannya, baru kebaruan salah satu dari dua hal yang saling melazimi,
secara pasti menetapkan kebaruan yang lainnya. Ini kesimpulannya. Barunya gerak dan diam setelah kita buktikan tadi gerak diam bisa mengalami tiada, bisa mengalami ada, dibuktikan pasti baru. Maka ketika gerak diam itu baru, maka yang melaziminya juga baru. Nggak mungkin gerak diamnya baru yang melaziminya qadim, nggak mungkin. Jadi gelasnya pasti juga baru, gelasnya pasti juga diciptakan. Nah, baru itu nggak cuma sekali, jangan dianggap baru itu sekali setelah diciptakan oleh Allah jadi wujud baru, ya sudah selamanya baru terus. Baru itu sesuai dengan keadaannya. Kita melihat baru bukan sekali, tapi tiap waktu dia diperbaharui. Kalau aplikasi kamu itu update namanya. Nah, ini juga berubah kebaruannya ketika apa? Ketika sifatnya diganti sifat yang baru. Maka gelasnya pun oleh Allah diganti gelas yang baru. Tapi kamu nggak melihatnya, kita nggak melihatnya, kita nggak merasakannya. Perut kamu, badan kamu, diri kamu tiap waktu mengalami perubahan yang baru, tapi kamu nggak merasakannya. Apa? Tadi sakit, sekarang sehat. Yang berganti apanya? Badannya tetap. Pakainya apa itu? Mata. Tadi kamu lapar, sekarang kenyang. Yang berubah apanya? Yang berubah apanya? Perutnya? Ya. Pakai apa itu? Mata. Bentar. Halo. Salam. Iya kami. Wes. Oh iya. Nanti. Ruslan. Oh iya. Oh iya. Iya. Jadi mata jangan jadi ukuran. Kalau kamu jadi ukuran, kamu nggak akan pernah bisa mengetahui diri kamu diciptakan Allah tiap waktu. Kamu hanya akan tahu sebagian dari diri kamu yang diciptakan. Sebagian lagi, kita harus menyadari setiap waktu diri saya diurus oleh Allah. Sifat saya diganti oleh Allah, wujud saya diganti oleh Allah, saya diperbaharui oleh Allah tiap waktu. Maka dengan menyadari ini, kamu akan tahu bahwa segala perkara yang muncul di dunia ini tidak akan ada yang bisa qadim, gak akan ada yang bisa azali. Semuanya pasti mengalami ketiadaan, mengalami kemunculan yang baru, mengalami perubahan. Maka ini tanda kita ini tiap waktu diciptakan oleh Allah. Ini alamat yang nyata namanya. Kamu nggak bisa memungkiri alamat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, kecuali kamu menghilangkan akal kamu, nggak mau mikir, kamu fokus hanya pakai. Kalau kamu gerak tangannya terus diam, yang ganti apa? Gerak diamnya, tangannya ya ganti. Pakai apa? Mata. Ya kan?
Jadi kalau kamu mau pakainya mata terus, ya selamanya kamu anggap kamu gerak diam sendiri. Allah nggak menggerakkan saya gerak sendiri. Allah nggak merubah perut saya jadi kenyang atau lapar, saya makan berubah sendiri perut saya. Saya sehat, minum obat sehat sendiri. Lah Allah ngapain? Allah menciptakan saya pertama kali doang. Celuk jadi, sudah selesai. Setelahnya saya jalan sendiri, ngurus diri saya sendiri. Bagaimana pemikirannya itu? Maka orang yang demikian tidak akan bisa menjadi orang yang menyembah Allah dengan benar. Nggak akan bisa menghambakan diri kepada Allah dengan baik, karena dia menganggap dia tidak butuh kepada Allah tiap waktu. Kita harus menyadari kita ini butuh kepada Allah tiap waktu, iftikor tiap waktu. Tidak bisa satu detik pun kita melepaskan diri dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang mengalami perubahan pasti sifatnya berubah, wujudnya juga berubah. Kalau perut kita tadinya kenyang terus jadi lapar, berarti perutnya juga ganti. Makanya kita dulu kalau ada orang yang sakit datang ke tempat kita minta doa, Bib doain Bib, mata saya sakit, mudah-mudahan diganti mata. Jangan Bib, kok jangan gimana? Matanya biar ini aja, nggak bisa. Kalau nggak ganti mata nggak bisa. Gimana cara gantinya Bib? Kamu nggak usah mikirin cara. Kalau ada orang sakit perut, mudah-mudahan diganti perutnya. Kok ganti perut Bib? Ya ganti perut, wong perut yang rusak mau diapain lagi? Ganti perut yang baru. Perutnya masih ini aja Bib, lah itu. Gambarannya begini. Kamu pernah lihat film kartun nggak? Tahu nggak cara bikinnya gimana? Maka cari tahu, biar kamu ngerti caranya bikin film kartun. Caranya begini, gambar satu dibikin gambar lagi, dijalankan. Maka seperti kamu bergerak. Jadi untuk gerak itu butuh wujud yang berganti-ganti. Nggak satu wujud itu enggak. Kamu menyangka diri kamu di dalamnya, kamu nggak ikut menggerakkan, kamu nggak tahu kalau ganti. Yang tahu ganti siapa? Yang menggerakkan kamu yang tahu. Ganti. Kamunya nggak tahu, kayaknya jalan aja terus. Tapi yang menciptakan kamu, yang memberitakan kamu saya ganti tiap waktu. Lah, apa buktinya? Akal. Kamu diberi akal untuk berpikir. Dari mana taunya? Dari perubahan sifat-sifat kita. Dari adanya kelaziman antara satu sifat dengan sifat yang kelaziman antara sifat dan bendanya. Ketika sifatnya berubah, bendanya pasti berubah. Nggak usah kamu rasakan, nggak usah kamu lihat bergantinya, nggak usah. Ketika kamu sudah tahu sifatnya ganti, pasti wujudnya ganti. Berarti akal kamu menangkan. Kalau enggak, kamu memenangkan mata kamu, membelakangkan akal kamu. Maka cari tahu juga caranya sesuatu itu bisa tercipta. Caranya sesuatu itu bisa terus ada. Caranya gimana? Ya diganti tiap waktu. Kalau nggak diganti tiap waktu, nggak bisa ada terus. Adanya kamu cuma sekali. Tuh. Kamu diciptakan hanya bisa sekali wujud, celing. Kalau mau wujud lagi gimana? Diwujudkan yang baru lagi. Mau wujud lagi, diwujudkan yang baru lagi. Maka seperti tadi, gambar yang banyak dijalankan hingga kelihatannya kamu satu kesatuan. Jalan sana, jalan sini, lari, bisa berenang. Kamu lihat
daun bunga yang mekar disoting itu pelan-pelan. Itu kalau kamu perlahan, kamu pelankan sekali akan jalan dia akan kelihatan perubahannya dari satu fase ke fase yang lainnya. Hanya karena pergantiannya begitu cepat hingga nggak kelihatan perpindahannya. Kelihatannya seperti satu kesatuan, padahal itu diganti satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kalau kamu bisa menyadari ini, maka kamu akan menyadari diri kamu diciptakan oleh Allah tiap waktu. Diri kita diganti oleh Allah tiap waktu. Makanya ada orang yang protes, kalau begitu nanti yang masuk surga bukan saya yang ini dong, Beb. Ya iya. Nah, kamu yang itu buat apa? Bakar. Yang di surga kamu yang baru nanti, bukan kamu yang sekarang. Kalau begitu ya nggak bener dong, Beb. Kan yang berbuat dosa saya yang sekarang, masa yang disiksa saya yang nanti, Beb. Ini orang mau mengada-ngada ini. Kalau begitu juga nggak beres. Kamu yang makan, kamu yang tadi, yang kenyang kamu yang nanti. Gimana sih? Yang belajar kamu yang tadi, yang pinter kamu yang nanti. Gimana? Memang itulah hakikat kita. Kita ini nggak bisa satu wujud, nggak bisa. Untuk wujud lagi ya perlu diganti wujud yang baru. Nggak bisa wujud yang ini diteruskan, nggak bisa. Ketika sifatnya berganti, wujudnya juga harus Kenapa? Karena sifat dan wujudnya lazim. Satu hilang, dua-duanya harus ikut. Kalau nggak percaya, pisahkan bundernya sama gelasnya. Gitu aja kan gampang contohnya. Kalau kamu nggak sanggup, berarti keduanya ini lazim. Kalau pisah satu, pisah keduanya. Muncul satu, muncul. Itu dalil yang akal kita nemu. Hingga kita akan tahu, akan merasakan, ya Allah, tiap waktu Engkau menolong saya, tiap waktu Engkau menjaga saya, tiap waktu Engkau merubah keadaan saya. Kita akan selalu butuh kepada Allah tiap waktu. Kalau sekarang kan enggak. Kamu syukur sama Allah paling tiap tanggal 1 doang kalau habis gajian. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Kalau sudah melihat pertolongan Allah baru bersyukur. Kalau belum melihat, belum bersyukurlah. Orang yang bisa melihat tiap waktu dirinya ditolong Allah, ya yang ngaji ini. Kamu akan bisa tahu bahwa diri kamu tiap waktu ada dalam pertolongan Allah. Nggak pernah sedetik pun lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kita bisa menemukan bahwa kita ini iftikar dan tiap waktu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas ringkas tentang dalil wujudnya Allah dari arah yang paling mudah. Apa itu? Pada diri kita terdapat gerak dan diam. Yang mana gerak diam itu menunjukkan perkara yang baru, maka wujud kita juga wujud yang baru. Ketika keduanya baru, maka keduanya butuh diciptakan. Berarti wujudnya kita, barunya kita jadi dalil adanya yang menciptakan. Insyaallah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna 'ala la ashrafna
فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي لا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دد ضاسي سحبي والحمد لله البدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.